Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Elin Pratama. Yeay. Oke, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian video tentang kartu prakerja, info tentang kartu prakerja, mulai dari siapa aja sih yang boleh daftar kartu prakerja, apa aja sih syaratnya, gimana sih cara daftarnya, setelah daftar gimana sih lihat kelulusannya, setelah lulus apa aja sih yang harus dilakukan lagi, pokoknya semua tentang info prakerja yang tentunya yang aku tahu, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mendaftarkan diri di kartu prakerja ataupun udah terdaftar di kartu prakerja, silahkan tonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Stay tune terus ya. Oke guys, buat yang pertama aku pengen ngejelasin tentang apa sih kartu prakerja itu sebenarnya. Nah, kartu prakerja ini sebenarnya itu program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dari perorangan atau per individu dari warga negara Indonesia, dan nantinya akan diberikan bantuan dana. Nah, ini itu sebenarnya ditujukan untuk siapa aja sih? Yang pertama itu untuk para pencari kerja, apalagi kayak pengangguran-pengangguran muda seperti yang baru selesai tamat SMA, yang baru tamat SMA, terus yang baru selesai kuliah, baru selesai wisuda, pokoknya baru tamat sekolah gitu, yang intinya dia menganggur untuk mencari kerja, para pencari kerja, atau misalnya yang udah agak dewasa sedikit juga boleh, nggak harus yang muda-muda aja, tapi dia ada batas minimal umurnya, yaitu batasnya 18 tahun. Jadi umur yang boleh mendaftar itu minimalnya 18 tahun. Nah, itu kan seperti yang paling kecilnya itu yang baru tamat SMA kan, yang baru tamat SMA atau tamat aliyah gitu. Nah, terus yang kedua untuk siapa lagi sih? Untuk para pekerja yang menjadi korban, maksudnya gini, yang para pekerja yang baru di PHK. Kan sekarang lagi lagi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kan banyak tuh karyawan-karyawan yang dirumahkan atau di PHK gitu. Jadi ini dia dari manfaat kartu prakerja ini, jadi untuk memberikan bantuan atau dana gitu kepada para pekerja yang di PHK atau pekerja yang dirumahkan gitu, atau pekerja yang misalnya dia dirumahkan dan hanya digaji separuh oleh tempat kerjanya atau perusahaannya. Jadi itulah manfaat dari kartu prakerja yang programnya dibuat oleh pemerintah ini. Nah, tahap-tahap untuk bisa mendapatkan kartu prakerja ini sebenarnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita tentunya harus mendaftar terlebih dahulu. Kita harus mendaftar ke akun prakerja.go.id, itu akun resminya untuk mendaftar kartu prakerja. Nah, di saat mendaftar kita harus mengisi email kita, harus membuat akun dulu. Kemudian setelah itu yang kedua kita harus mengikuti tes. Kemudian kita mengisikan data diri. Setelah kita mengisikan email, lalu kita masuk ke akun kita isikan data diri dan kita isikan nomor handphone. Lalu setelah itu kita baru bisa verifikasi. Nah, setelah daftarnya, kemudian kita dikasih tes motivasi dan kemampuan dasar. Kemudian setelah itu, setelah beberapa hari kita dikasih pengumuman kelulusan. Setelah lulus kita dikasih pelatihan. Kemudian setelah pelatihan itu kita diberikan sertifikat oleh lembaga yang menyediakan pelatihan kita. Kemudian setelah itu baru kita mendapatkan insentif atau dana yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk yang pertama, cara daftarnya itu, cara membuat akunnya itu kita harus memiliki email yang aktif, akun email yang aktif. Lalu kita masuk ke prakerja.go.id seperti aku udah pernah
nge-share ke kalian video tentang gimana sih cara daftar kartu prakerja ini di video. Silahkan kalian cek aja video di channel YouTube aku, itu ada video cara daftar atau memasukkan akun prakerjanya gimana, terus cara ngisi data dirinya gimana, terus di sana ada tesnya, walaupun aku nggak masukin sih isi tesnya apa aja. Terus di situ cara daftarnya udah aku jelasin semua gimana cara untuk daftar kartu prakerjanya. Kemudian kita ini di saat aku buat video ini sudah masuk pendaftaran kartu prakerja gelombang ketiga. Nah, selanjutnya tentunya akan keluar kelulusan gelombang ketiga ini di hari Jumatnya. Jadi fasenya seperti itu terus. Kita daftarnya buka gelombang selanjutnya itu di hari Senin. Itu Senin sampai Kamisnya jam 4 itu gelombangnya buka. Itu gelombang berapa saja, karena periode kartu prakerja ini dimulai dari April hingga minggu keempat November nanti. Jadi kita bisa daftar kapanpun sampai November nanti di waktu yang telah ditentukan. Nah, itu daftarnya itu mulai dari hari Senin kemudian sampai hari Kamis pukul 4. Keluar kelulusannya itu di hari Jumat sampai hari Minggunya. Nah, itu silahkan bagi teman-teman yang udah mendaftar, silahkan teman-teman cek itu di hari Jumat sampai Minggunya nanti keluar kelulusannya. Kalau nggak hari Jumat, kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu gitu keluarnya. Kadang sistemnya terganggu, jadi kadang lama keluarnya. Jadi silahkan teman cek dalam waktu 3 hari itu, atau di pagi Seninnya juga bisa teman-teman cek. Nah, dan di hari Seninnya itu akan buka kembali gelombang selanjutnya. Misalnya teman-teman udah ikut gelombang ketiga nih, nah berarti minggu depannya itu tapi teman-teman belum lulus di gelombang ketiga. Nah, teman-teman bisa ikut di gelombang keempat terus dan selanjutnya kalau belum lulus juga. Nah, kalau udah lulus gimana sih, Kak? Nah, untuk ngelihat kelulusan aku juga udah buat videonya, apa sih tanda kamu udah lulus di program kartu prakerja ini, keluarnya kayak mana di akun. Kalian bisa cek kelulusannya itu di akun yang udah kalian buat dengan email yang udah kalian daftarkan dan passwordnya yang udah kalian isikan. Kalian buka lagi di www.prakerja.go.id. Nah, di situ kalian bisa masukkan akun kalian lagi, bisa kalian cek di sana. Dan tanda-tanda kalian lulus itu apa sih? Videonya udah aku share. Nah, silahkan kalian cek di channel YouTube aku ya, di video-video channel YouTube aku. Nah, kalau kalian udah lulus, nanti kalian akan diberikan nomor seri di akun kalian itu, kalau nggak salah aku sebanyak 16 digit, nomor seri dari kartu prakerja itu. Berarti itu tandanya kalian udah lulus. Di situ ada tulisannya saldo dan ada tulisannya sertifikat, dan di bawahnya itu ada 8 platform mitra pelatihan yang bisa kalian ikuti. Nah, di situ setelah kelulusan apakah bisa langsung ikut pelatihan nggak sih, Kak? Nah, setelah kelulusan kalian keluar, biasanya kalian harus menunggu saldo kalian yang tulisannya itu, biasanya kalau pertama kali lulus itu tulisannya dalam proses. Nah, kalian harus menunggu sampai saldonya itu keluar atau diberikan sebanyak saldo 1 juta. Nah, di awal aku lupa ngejelasin, di kartu prakerja ini kita akan didanai totalnya itu 3.550.000. Nah, buat apa aja sih, Kak? Nah, itu dibagi 3 sebenarnya dananya. Yang pertama itu totalnya 1 juta untuk dana pelatihan. Nah, ini saldo yang 1 juta yang masuk ke kartu prakerja kalian itu, yang aku bilang tadi, itu nggak bisa dicairkan, nggak bisa kalian cairkan, karena itu dana untuk pelatihan yang disediakan pemerintah. Benar-benar itu dana untuk pelatihan dan sepeser pun tidak bisa dicairkan. Jadi masih banyak nih teman-teman yang nanya, itu bisa sebenarnya dana 1 juta bisa dicairkan nggak sih, Kak, ini itu segala macam, banyak tuh yang nanya. Dan ini jawabannya, dana itu nggak bisa dicairkan karena dana itu benar-benar diberikan pemerintah itu untuk kita manfaatkan untuk pelatihan. Karena kan ini tadi program prakerja ini untuk menambah kompetensi atau kemampuan kita gitu. Jadi dana 1 juta itu tidak bisa dicairkan. Jadi gunanya untuk apa sih, Kak? Nah, untuk mengikuti pelatihan yang ada di 8 platform mitra pelatihan yang udah disediakan. Di situ ada Tokopedia, ada Ruang Guru, dan masih banyak lagi, pokoknya ada 8.
Nah, silakan kalian cek gimana sih cara mengikuti pelatihan atau membayar pelatihan. Udah aku share juga di video aku sebelumnya, udah aku share juga. Silakan kalian cek aja. Kemudian setelah dananya 1 juta masuk setelah kelulusan ini juga, kita itu expired kartu kita dikasih waktu tenggangnya itu selama 30 hari. Nah, kalau dalam waktu 30 hari teman-teman nggak mengikuti pelatihan sama sekali, itu kartu teman-teman otomatis bakalan dinonaktifkan dan teman-teman nggak akan dapat apa-apa karena kartunya udah hangus. Jadi bagi teman-teman yang udah lulus itu wajib sesegera mungkin mengikuti pelatihan karena prosesnya itu panjang. Dari pelatihan kita harus mengikuti pelatihan itu, harus menyelesaikannya, terus harus dikonfirmasi dulu nantinya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan sertifikatnya itu ditunggu dulu. Terus udah dapat sertifikat ditunggu lagi sekitar beberapa hari, nah baru insentif itu bisa dicairkan. Nah, kadang ada juga nih yang nanya, Kak, uang 1 jutanya itu harus dihabiskan atau gimana sih? Nah, uang 1 jutanya itu nggak harus mesti teman-teman habiskan sekali habis, nggak. Itu bisa untuk kecuali yang untuk pelatihan yang paketnya harus 1 juta ya, itu kan langsung habis tuh duit teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mengikuti paket yang 1 juta, misalnya hanya 250 atau yang 100, 150, nah itu teman-teman untuk di awal ini saran aku ya nggak apa-apa mengikuti satu pelatihan aja dulu. Jadi biar menyelesaikan satu pelatihan dulu, baru selanjutnya nanti bisa disambung pelatihan yang lain agar teman-teman bisa segera mendapatkan insentif gitu. Karena persyaratannya itu teman-teman hanya wajib menyelesaikan minimal satu pelatihan dan mendapatkan sertifikat, pokoknya sampai selesai gitu dapat sertifikat, baru insentif teman-teman baru bisa dicairkan. Jadi kalau misalnya teman-teman maunya satu pelatihan dulu, nggak apa-apa. Pokoknya jangka waktu pengguna setelah pokoknya minimal teman-teman mengikuti satu pelatihan, nah otomatis kartu prakerja teman-teman itu akan masa berlakunya itu akan diperpanjang sampai pokoknya pada tahun ini gitu. Kartu prakerja teman-teman akan aktif sampai Desember 2020 ini karena teman-teman kan sudah mengikuti pelatihan dan sudah menggunakan dana pelatihan tadi. Nah, Kak, terus kalau dana 1 jutanya dalam tahun 2020 ini kita nggak habiskan itu gimana, Kak? Kalau dana 1 juta itu nggak habis sama teman-teman dalam waktu 1 tahun 2020 ini, maka otomatis dana yang ada dalam kartu prakerja itu akan dikembalikan lagi ke kas negara. Tapi tenang aja, nggak akan ngaruh sama insentif yang teman-teman terima karena insentif teman-teman kan udah keluar nih dari teman-teman setelah teman-teman menyelesaikan satu pelatihan pertama, kan langsung otomatis keluar tuh insentifnya per bulan itu selama 4 bulan. 1 bulannya itu dikasih 600.000. Nah, ini dia tadi yang dana yang kedua, yaitu menerima insentif 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi 600 kali 4 bulan itu kan totalnya 2.400.000. Jadi dana yang teman-teman dapat totalnya udah 3.400.000. Nah, 150-nya lagi apa sih, Kak? Nah, 150 itu merupakan dana yang akan diberikan kepada teman-teman setelah teman-teman mengisi survei. Nanti surveinya itu dilakukan setelah teman-teman mengikuti pelatihan pas akhir-akhir aku juga lupa, tapi intinya nanti teman-teman akan dikasih survei sebanyak 3 kali survei oleh kartu prakerja, dan satu surveinya itu dinilai 50.000. Jadi 3 kali survei kali 50 berarti 150. Jadi total semua dana yang teman-teman terima itu yaitu 3.550.000. Banyak juga nih pertanyaan kayak gini. Sekarang kan untuk yang mendaftar di periode sekarang ini, dimulai dari periode gelombang kedua kemarin itu diharuskan di situ pas kalian buka akun pasti ada tulisannya sambungkan rekening. Nah, ini nih yang banyak bingung teman-teman. Jadi yang banyak nanya gini, berarti otomatis kita udah lulus atau gimana sih? Atau emangnya berarti kita
bakalan lulus dong besok-besoknya gitu. Ada yang nanya seperti itu. Nah, terus kenapa sih kayak gitu? Berarti harus buat BNI dong, harus buat ini. Enggak. Di situ disediakan empat apa ya namanya, pokoknya 4 media gitu untuk kita bisa mencairkan insentif kita. Yang pertama itu melalui rekening BNI, melalui bank BNI. Yang kedua melalui OVO, aplikasi OVO. Yang ketiga melalui link aja, dan yang keempat itu GoPay. Nah, yang 3 ini tadi kan merupakan electronic wallet atau dompet elektronik gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki rekening BNI itu nggak perlu repot-repot, maksudnya nggak perlu mikir-mikir panjang, nggak perlu apa lagi. Nah, tinggal teman-teman masukkan aja deh nomor rekening BNI-nya, tinggal sambungkan aja di akun kartu prakerja kalian. Tapi bagi belum yang memiliki rekening, teman-teman bisa langsung buat ke BNI-nya, bisa langsung datang ke sana, bisa langsung bilang ke pihak banknya mau buat kartu prakerja, dan sekarang dimudahkan, sangat-sangat dimudahkan untuk bagian administrasinya. Nah, teman-teman nggak perlu berpikir aku nggak ada uang buat bikin rekening ini itu segala macam. Enggak, karena di situ kita hanya pengalaman aku pas buat rekeningnya kemarin, kita hanya diminta membayar 10.000 aja, karena di sini kan pemerintah sudah bekerja sama dengan rekening BNI-nya, jadi kita hanya diminta membayar administrasi senilai 10.000 saja. Nah, dan katanya kita nggak harus membayar administrasi banknya itu selama 1 tahun, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirkan biaya, nggak perlu, langsung aja. Kalau teman-teman rasanya ingin mencairkan dananya, mencairkan insentifnya nanti melalui rekening bank, nah teman-teman langsung aja buat rekening BNI, nggak susah kok. Nah, yang 3 itu tadi seperti OVO, link aja, dan GoPay itu kan merupakan electronic wallet ya. Tenang aja, teman-teman juga bisa mencairkan, tapi aku memang nggak tahu juga caranya, makanya aku lebih memilih buatnya itu di bank BNI yang menurut aku lebih jelas dan aku tahu caranya. Nah, pertanyaan yang tadi yang bilangnya berarti ini aku udah lulus dong, berarti aku otomatis udah lulus dong karena disuruh sambungkan rekening. Nah, untuk teman-teman yang baru mendaftar di gelombang ketiga ini kemarin, itu hasilnya belum keluar, karena ini hasilnya belum keluar karena kan keluarnya itu setiap hari Jumat ya. Jadi teman-teman belum menandakan lulus gitu, karena itu sekarang sistemnya udah berbeda dari yang pertama kemarin, karena ini memang sistemnya itu mengharuskan kita untuk menyambungkan rekening kita atau melalui electronic wallet tadi. Jadi itu belum menandakan teman-teman lulus, tapi mungkin bisa jadi kedepannya nanti teman-teman bakalan lulus, tapi nggak tahu kapan. Aku pun nggak tahu itu kapan, tapi teman-teman silahkan aja lihat hasilnya, tapi itu belum menandakan teman-teman lulus. Nah, setelah teman-teman menyambungkan rekeningnya, nanti kan bagi teman-teman yang belum lulus kan ada lagi tuh bacaannya sedang dievaluasi. Itu nggak apa-apa, itu memang menandakan teman-teman kan masih dievaluasi, hasilnya belum keluar gitu, jadi itu nggak apa-apa, itu memang seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian para pejuang kartu prakerja. Semangat guys, semangat. Nah, kalau masih ada lagi yang kira-kira yang ingin kalian tanyakan sama aku, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bakalan balas komentar-komentar dari teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat, semoga sangat-sangat bermanfaat untuk kalian para pejuang prakerja, dan semoga kita bisa sukses. Dan thank you for watching. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa komentar dan subscribe supaya aku lebih semangat untuk buat video, dan jangan lupa share ke semua akun sosial media yang kalian punya. Dan bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.